Selamat sore Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas terkait proses pelaksanaan penilaian kinerja guru yang merupakan video lanjutan dari tadi pagi. Jadi dengan video kali ini proses penilaian kinerja guru akan saya jelaskan lebih rigid, lebih detail, dan nanti di akhir sesi di akhir video pembelajaran ini saya akan memberikan simulasi terkait penilaian angka kredit sebagai seorang guru yang akan naik pangkat. Kira-kira supaya bisa naik pangkat secara reguler atau selama 4 tahun, itu kira-kira skor yang harus diperoleh berapa, dan seandainya di bawah itu kira-kira bagaimana caranya supaya bisa naik pangkat tidak molor lebih dari 4 tahun, dan bagaimana sih kira-kira kinerja yang harus kita kejar seandainya kita akan naik pangkat di bawah 4 tahun seperti itu. Jadi ikuti dengan baik video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Nah, pertama kita kenalkan dulu pelaksanaan PKG di sekolah. Jadi penilaian untuk PKG itu dilakukan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau guru senior yang kompeten, yang mana guru senior yang dimaksud itu adalah guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah, yang tentunya merupakan guru yang telah mengikuti kegiatan pelatihan penilaian untuk kinerja guru. Kemudian penilaian itu dilakukan dalam waktu 2 kali dalam 1 tahun. Dalam 2 kali 1 tahun itu yang dimaksud adalah penilaian formatif yang dilaksanakan di awal tahun dan penilaian sumatif yang dilaksanakan di akhir tahun. Jadi totalnya ada 2 kali. Nah, pelaksanaan PKG di sekolah, hasil formatif itu digunakan sebagai dasar untuk menyusun profil dan perencanaan program PKBK atau PKRK yang akan dilaksanakan bagi seorang guru. Jadi tidak semua guru itu melaksanakan PKR. Kondisi seperti apakah guru yang melaksanakan PKR? Mungkin ada Bapak Ibu yang masih asing dengan PKB dan PKR. PKB ini adalah penilaian kinerja berkelanjutan, sementara PKR ini adalah peningkatan kinerja rendah. Maksudnya seperti apa nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Hasil penilaian sumatif itu digunakan untuk memberikan nilai prestasi kerja guru, yang nanti muara akhirnya itu adalah pemberian angka kredit kepada guru yang akan naik pangkat. Bagaimanakah keterkaitan PKG dan PKB serta PKR? Jadi PKG yang dilaksanakan di awal tahun atau formatif itu digunakan sebagai penggambaran profil kinerja guru. Nah, berdasarkan profil kinerja guru, maka guru itu akan diarahkan langsung melaksanakan PKBK atau melaksanakan PKR atau peningkatan kinerja rendah tadi. Di sisi lain, guru juga harus melakukan refleksi atau evaluasi diri supaya tahu kira-kira dia itu harus melaksanakan PKB atau PKR. Nah, jika sudah tahu bahwa guru harus melaksanakan PKB atau PKR, maka dilaksanakanlah pelaksanaan PKB atau PKR tadi. Setelah dilaksanakan kegiatan PKR, maka harus dinilai penilaian kemajuan terhadap PKR yang telah dilaksanakan. Nah, berdasarkan pelaksanaan PKB dan PKR tadi, maka dihasilkan PKG sumatif di akhir tahun, yang nanti hasil atau outputnya adalah angka kredit untuk guru pada bagian pembelajaran. Di sisi lain, berdasarkan hasil PKG sumatif, maka dicek terkait analisis kemajuan PKB atau PKR yang dilaksanakan oleh guru tadi. Kemudian penilaian kinerja sekolah, seperti yang saya jelaskan di video tadi pagi, terdapat 14 sub kompetensi guru dengan instrumen khusus, baik untuk guru kelas, guru mata pelajaran maupun guru BK. Nah, hasil penilaian untuk setiap sub kompetensi itu dinyatakan dalam nilai atau angka 1 hingga 4, sehingga jumlah nilai minimumnya adalah 14 dan jumlah nilai maksimum atau tertingginya adalah 56. Maksudnya seperti apa? Kita misalkan salah satu contohnya kompetensi 4 bagi guru itu adalah kegiatan pembelajaran yang mendidik. Pernyataan kompetensinya itu guru menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru menyusun dan menggunakan berbagai mata pelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi atau TIK untuk kepentingan pembelajaran. Nah, berdasarkan indikator kompetensi dan pernyataan kompetensi ini, terdapat indikator positif dan indikator negatif. Yang saya ambil salah satu contohnya adalah, misalkan indikator positifnya, guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun, dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya. Sementara indikator negatifnya adalah guru itu tidak mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas, atau jika dilakukan penyesuaian justru menjadi tidak tepat.
Jadi diharapkan bagi Bapak Ibu itu menunjukkan indikator positif yang seperti ini, sehingga dapat nilai kinerja yang baik, gitu ya. Kemudian penilaian kinerja, tadi sudah saya sebutkan bahwa angka untuk penilaian kinerja itu ada range dari 1 hingga 4. Jika guru memperoleh angka 1, maka artinya guru tersebut memiliki kinerja yang tidak diterima. Nah, kalau guru memperoleh angka 1, maka yang dilaksanakan harusnya adalah PKR atau peningkatan kinerja rendah. Tapi jika guru mendapatkan skor 2 dengan kinerja di bawah standar, mohon maaf, kalau misalkan guru juga mendapatkan kinerja skor 2 atau kinerja di bawah standar, juga tetap melaksanakan kegiatan PKR, tidak bisa hanya sekedar PKB. Kemudian kalau guru sudah mendapatkan skor 3, maka guru dapat melaksanakan PKB tanpa harus dilakukan PKR. Kenapa? Karena skor 3 itu adalah kinerja yang sudah sesuai dengan standar. Sedangkan skor 4 itu adalah kinerja yang di atas standar. Sehingga bidikan Bapak Ibu nanti, kalau misalkan Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan yang baik, maka skornya kurang lebih adalah 3, sehingga tidak perlu dilaksanakan PKR. Nah, untuk tahapan penilaian, yang pertama adalah persiapan penilaian. Yang kedua adalah pelaksanaan penilaian, di mana pelaksanaan ini terdiri dari tahapan yang pertama, pertemuan antara penilai dan yang dinilai sebelum masuk kelas. Kemudian pengamatan atau observasi di kelas bisa dilakukan dengan pembuatan video, mohon maaf, perekaman video maksudnya dalam proses pembelajaran. Kemudian pertemuan setelah masuk kelas, jadi setelah dinilai di kelas, antara penilai dan yang dinilai itu melakukan pertemuan setelah kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah itu dilakukan monitoring data administratif di sekolah, wawancara guru piket dan kepala sekolah. Seharusnya langkahnya seperti ini. Mungkin dalam praktis di lapangan tidak serigid ini, itu tergantung dari pelaksanaannya. Jadi seharusnya kalau secara prosedural langkah yang harus dilakukan adalah seperti ini. Monitoring data administratif di sekolah itu maksudnya, benarkah kinerja guru itu nantinya sesuai atau enggak. Jadi kalau misalkan hasil observasi tidak sesuai dengan bukti dukung, katakanlah bukti fisik, RPP dan seterusnya yang harusnya dinilai, maka penilaiannya juga akan menjadi lebih rendah nantinya. Setelah dilaksanakan penilaian, selanjutnya adalah analisis hasil observasi atau monitoring dengan membandingkan antara hasil analisis tadi terhadap indikator standar. Setelah diperoleh pembandingan antara hasil observasi dan indikator standar, maka nanti akan diperoleh nilai untuk setiap sub-sub kompetensi, apakah mendapatkan 1, 2, 3, atau 4, seperti itu. Nah, cara menilai pengamatan itu adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui diskusi sebelum, selama, dan setelah proses pembelajaran. Jadi pengamatan itu tidak hanya dilakukan ketika proses pembelajaran, namun sebelum, selama, dan setelah proses pembelajaran. Pemantauan itu adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru yang dinilai, dan atau wawancara dengan warga sekolah. Karena ketika menilai guru itu diperlukan adanya data dukung terkait rekan-rekan guru yang juga secara keseharian itu melihat dengan jelas kira-kira guru tersebut secara kompetensi bagaimana, seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi hanya penilai saja yang langsung menilai guru yang dinilai, atau bisa jadi rekan-rekan guru yang dinilai tadi juga ikut diwawancarai untuk memberikan dukungan data-data terkait seharusnya guru tersebut mendapatkan skor berapa, seperti itu. Nah, secara skema mungkin bisa dilakukan gini. Seandainya Bapak Ibu sekarang sedang dalam proses penilaian, kemudian nanti berdasarkan pedoman PKG, instrumen PKG, indikator kompetensi dan daftar pertanyaan, maka berangkat dari situlah tim penilai akan melakukan kerja. Berangkat dari 4 poin ini, tim penilai akan melakukan kerja. Kemudian dilaksanakan pertemuan sebelum masuk kelas. Kesepakatan-kesepakatan apa yang nanti akan dilakukan selama proses penilaian itu dilakukan sebelum masuk kelas. Setelah itu dilakukan observasi selama pembelajaran di kelas. Setelah observasi pembelajaran di kelas, maka dilaksanakan pertemuan setelah masuk kelas. Nah, pertemuan masuk kelas tadi itu menghasilkan catatan hasil observasi atau monitoring. Nah, setelah itu berdasarkan hasil observasi atau monitoring tadi, maka hasilnya itu dianalisis. Kemudian hasil dianalisis dibandingkan dengan indikator kinerja yang ada. Apakah nanti baik, sangat baik, atau di bawahnya, seperti itu. Jadi ada proses pembandingan antara hasil pengamatan terhadap indikator yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Berdasarkan hasil pembandingan antara observasi dan indikator tadi, maka diberikanlah nilai per subkompetensi.
Dari situ, maka diperoleh nilai PKG untuk 14 subkompetensi yang telah disepakati antara guru dan penilai, seperti itu. Jadi ini adalah siklus atau proses pelaksanaan penilaian kinerja guru dalam proses penentuan angka kredit. Kemudian justifikasi pemberian nilai itu dilakukan dengan, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, dengan membandingkan antara catatan hasil observasi atau monitoring dengan standar kompetensi atau indikator kompetensi. Dengan membandingkan ini barulah nanti memperoleh nilai PKG per subkompetensi atau kompetensi. Nah, instrumen penilaian kita ambil salah satu contoh, bentuknya misalkan gini, kompetensi 4 dengan kegiatan belajar yang mendidik. Bentuk instrumennya itu terdapat catatan hasil observasi monitoring yang ditemukan apa saja. Kemudian bukti fisiknya itu apa kira-kira. Kemudian nilai kompetensinya kira-kira dari sini 1K, 2K, 3 atau 4. Ini cukup dilingkari yang sesuai dengan hasil observasi atau bukti fisik sesuai dengan indikator yang akan dibandingkan tadi. Kemudian barulah dikasih justifikasi pemberian nilai berdasarkan pembandingan antara kinerja guru dengan indikator tadi. Nah, mungkin ini bagi Bapak Ibu guru, ini tidak perlu dipahami dengan seksama terlalu ini, cukup tahu saja. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru sebenarnya dinilai, bukan mengetahui cara menilai. Kalau mengetahui cara menilai mungkin harus secara lebih mendetail, kira-kira untuk dapat skor 1, 2, 3, 4 ini bagaimana dan seterusnya. Yang jelas Bapak Ibu harus tahu saja kira-kira yang dinilai terhadap kinerja Bapak Ibu itu apa saja, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan supaya mendapatkan skor minimal baik, apa yang harus Bapak Ibu kerjakan, seperti itu. Nah, format penilaian hasil kinerja nanti seperti ini. Jadi katakanlah kompetensi 1 dapat skornya 3, kompetensi 2 dapat skornya 2, kompetensi 8 dapat skor 4 dan seterusnya. Maka nanti dijumlahkan sehingga memperoleh nilai PKG dengan skor antara 14 sampai 56. Nah, sehingga nanti kalau misalkan nilai PKG-nya antara 14 sampai 56, sementara PKG menurut Permenekpan dan RB tahun nomor 16 tahun 2009 itu antara 0 sampai 100. Sehingga karena tidak ada kecocokan antara nilai PKG dengan nilai PKG menurut Permenekpan dan RB, maka nanti harus dilakukan konversi dari nilai PKG yang kita peroleh dari hasil observasi dengan kriteria menurut Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2019. Sebenarnya caranya sudah saya jelaskan di pertemuan pertama kemarin dan video tadi pagi. Nah, bagaimana konversinya? Itu skalanya sesuai dengan Permenekpan atau dan RB nomor 16 tahun 2009. Kemudian konversi itu perlu dilakukan secara hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena nilai skala dalam Permenekpan nomor 16 tahun 2009 itu menggunakan spasial nilai yang tidak teratur atau irregular spatial. Maksudnya bagaimana? Regular spatialnya spasialnya bagaimana? Kita cek. Kriteria menurut Permenekpan nomor 16 tahun 2009 itu range-nya ada 5. Range-nya 5 itu jika kurang atau sama dengan 50 maka kriterianya kurang. Antara 51 sampai 60 adalah sedang. Antara 61 sampai 75 adalah cukup. Antara 76 sampai 90 adalah baik, sedangkan antara 91 sampai 100 adalah amat baik. Sehingga kalau kita cek untuk kurang dari 50 ini kan tidak ada range sebenarnya. Tapi untuk D sampai A, range-nya itu kan berbeda-beda. Untuk sedang itu spasial nilainya hanya 9. Untuk cukup spasial nilainya ada 16. Untuk baik untuk cukup itu spasial nilainya 14. Untuk baik spasial nilainya 14. Dan amat baik spasial nilainya adalah 9. Jadi hati-hati dalam menetapkan kira-kira kriterianya baik, cukup dan seterusnya. Itu harus melihat buku panduan. Takutnya Bapak Ibu lupa sehingga dengan range tertentu kita salah dalam melihat kategori. Itu maksudnya harus hati-hati. Nah, konversinya bagaimana? Kita misalkan gini, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendapatkan nilai sangat baik, maka skor minimalnya adalah 91. Nah, kalau angkanya 91 dari skala 100 ingin dikonversikan ke skala 56 sebagai nilai maksimum, maka angkanya adalah 91 dari 100 dikali dengan 56, sehingga angkanya adalah 51. Artinya, skor PKG 51 itu setara dengan skor kinerja guru menurut Permenekpan dan RB, yaitu 91. Artinya, biar Bapak Ibu mendapatkan PKG yang kriterianya sangat baik, maka nilai PKG-nya minimal adalah 51. Bisa lebih, berarti antara 51 sampai 56, maka nanti skor Bapak Ibu adalah sangat baik. Ini. Nah, selanjutnya, kalau misalkan Bapak Ibu ingin ngejar nilai baik. Nilai baik itu kan antara 76 hingga 90.
Berarti bagaimana caranya supaya dapat skor baik? 76 dalam skala 100 itu harus dikonversi ke skala 56, sehingga rumusnya adalah 76 per 100 dikali dengan skala maksimumnya yaitu 56. Artinya skornya adalah 42. Sehingga kalau Bapak Ibu memperoleh angka 42 hingga 50, kenapa kok 50? Soalnya kalau 51 tadi kan sudah masuk ke sangat baik. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin ngejar nilai baik, maka cukup dengan skor 42 sampai 50, Bapak Ibu sudah memperoleh nilai PKG dalam kategori baik. Nah, ini tadi hasil konversinya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan penilaian kinerja, maka penilaian kinerja yang kita konversi ke Permenekpan untuk dapat skor amat baik atau 91 sampai 100, kita butuhkan penilaian kinerja dari 51 sampai 56. Untuk mendapatkan skor dengan kriteria baik atau 76 sampai 90, maka penilaian kinerja kita adalah 42 sampai 50. Namun jika Bapak Ibu memperoleh antara 31 sampai 41, maka kinerja Bapak Ibu masih cukup atau 61 sampai 75. Kalau misalkan Bapak Ibu memperoleh angka 28 hingga 33, maka Bapak Ibu memperoleh angka sedang yaitu 51 sampai 60. Kalau di bawah itu maka masih kurang. Nah, ini adalah spasial nilai atau range ini sebenarnya. Dari 42 sampai 50 ini kan spasial nilainya adalah 9. Nah, guru dengan tugas tambahan seperti apa? Tadi di sini sudah saya jelaskan bahwa ini hanya berlaku bagi guru tanpa tugas tambahan. Bagaimana dengan guru dengan tugas tambahan? Kalau guru dengan tugas tambahan, maka nanti nilai kinerja pembelajaran itu kita sebut sebagai katakanlah sebagai variabel X. Nilai kinerja pembelajaran tadi maksudnya adalah dengan ukur 14 indikator yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Nah, itu skornya kita maksud sebagai X. Untuk nilai kinerja tugas tambahan yang diperoleh oleh Bapak Ibu guru dengan tugas tambahan itu kita misalkan sebagai Y. Maka hasil akhir untuk PKG-nya itu adalah, nah ini, jika Bapak Ibu tugas tambahannya adalah sebagai kepala sekolah, maka nilai pembelajaran Bapak Ibu itu yang diambil hanya 25%, sementara sisanya itu adalah 75%, itu adalah nilai kinerja Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, untuk wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, dan kepala bengkel, maka nanti antara skor hasil pembelajaran dengan skor kinerja tugas tambahan Bapak Ibu itu 50-50. Artinya skor hasil pembelajarannya 50% dan skor tugas tambahannya adalah 50%. Ini dijumlahkan baru merupakan hasil nilai PKG. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu hanya sebagai guru kelas tanpa tugas tambahan, maka 100% nilai pembelajarannya itu menjadi nilai PKG. Seperti itu. Nah, laporan kendali. Kepala sekolah itu diwajibkan untuk memonitor kemajuan peningkatan kinerja guru dari tahun ke tahun dengan mengisi laporan kendali. Ini adalah format laporannya. Jadi, misalkan nama guru Pak Budi, misalkan tahun ajaran 2019-2020, katakanlah nilai formatifnya adalah sekian dengan sasaran ini diperoleh nilai sumatifnya adalah sekian dan seterusnya. Ini harus monitor setiap guru oleh kepala sekolah. Ini adalah tugas kepala sekolah. Nah, kita lihat simulasi perolehan angka kredit untuk guru. Oke, saya mengambil salah satu sampel, salah satu contoh. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian sendiri. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin melihat kira-kira saya kalau mau naik pangkat dari golongan saya sekarang adalah X, misalkan menuju ke yang lebih tinggi, kira-kira harus bagaimana? Itu bisa Bapak Ibu sesuaikan sendiri. Saya ambil salah satu contoh. Misalkan Bapak Ibu naik dari 3B ke 3C, maka angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat adalah 50. Nah, tadi sudah saya jelaskan, angka 50 itu terdiri dari unsur utama yaitu 90% atau 45 angka kredit, dan unsur penunjang yaitu 10% atau 5 angka kredit. 45 angka kredit di unsur utama itu terdiri dari pendidikan dan kegiatan pembelajaran serta tugas tambahan yang nilai minimalnya adalah 38. Nilai minimalnya adalah 38. Ini diperoleh dari penilaian kinerja Bapak Ibu guru atau PKG tadi. Sementara PKB-nya itu harus 7. 7 itu terdiri dari 4 publikasi karya inovatif dan 3 dari pengembangan diri. Diingat ini gambarannya, nanti kita cek kira-kira bagaimana. Untuk menentukan angka kredit penilaian kinerja, itu kan sudah kita jelaskan kemarin dengan rumus ini. Dengan AKS, ini harusnya, mohon maaf, ini bisa AK atau AKS. Ini adalah angka kredit dalam 1 tahun.
AKK ini adalah angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Kalau dari 3B ke 3C yang saya ambil contoh, AKK-nya kan 50. Kemudian AKPKB itu adalah angka kredit PKB yang diwajibkan. Tadi kan ada 4 untuk karya ilmiah sama karya inovatif, dan 3-nya untuk yang lainnya. Maka totalnya kan AKPKB-nya adalah 7. Berarti ininya adalah 7. Sedangkan AKP atau angka kredit unsur penunjangnya adalah 5. JM itu adalah jumlah tatap muka dalam 1 minggu. JWM adalah jumlah wajib mengajar dalam 1 minggu. Nah, NPK itu adalah presentasi perolehan angka kredit sebagai hasil penilaian kinerja. Kita contohkan gini, supaya dapat skor 38 kan dapat dari 50 dikurang 7 dikurang 5, sehingga dapat 38. Kalau Bapak Ibu mendapatkan skor amat baik, maka angka kredit per tahunnya adalah 11,675. Kalau Bapak Ibu mendapatkan angka yang baik, maka angka kredit Bapak Ibu dalam 1 tahun adalah 9,5. Kalau Bapak Ibu mendapatkan kriteria cukup, maka skor angka kredit Bapak Ibu dalam 1 tahun adalah 7,125. Kalau Bapak Ibu mendapatkan kriteria sedang, maka Bapak Ibu memperoleh angka kredit yaitu sebesar 4,75. Tapi kalau Bapak Ibu dalam kriteria kurang, maka angka kredit Bapak Ibu dalam 1 tahun adalah 2,375. Jadi kira-kira berangkat dengan skor angka kredit dalam 1 tahun ini, kira-kira kenaikan pangkat kita bagaimana? Kita cek, kita simulasikan. Andaikan Bapak Ibu memiliki kinerja amat baik. Kalau Bapak Ibu mendapatkan kinerja amat baik, maka angka kredit pembelajaran dalam 3 tahun adalah 34,9. Dengan angka kredit 34,9, maka sebenarnya tadi kan angka kredit pembelajaran itu minimalnya harus 38. Kalau misalkan amat baik saja dalam 3 tahun itu masih 34,9. Berarti kan harus ada unsur lain yang Bapak Ibu kejar. Seperti itu. Karena minimal tadi untuk PKG-nya itu kan harus 38. Ini kita lihat harus 38. Sementara sangat baik kalau misalkan Bapak Ibu mau naik pangkat dalam 3 tahun itu kan baru 34 tadi. Maka kan harus ada unsur yang lain seperti pendidikan dan seterusnya. Oke, kita cek lagi untuk kinerja yang amat baik tadi. Angka kredit untuk 3 tahunnya hanya 34,9 yang masih di bawah 38. Boleh nggak kira-kira kalau misalkan yang lainnya PKB-nya kita tinggikan tapi PKG-nya hanya 34,9? Tidak boleh. Kenapa? Karena komposisinya harus sesuai. PKG-nya harus 38 dan PKB-nya harus 7 supaya memenuhi 45. Jadi berapapun tingginya PKB, kalau PKG-nya kurang juga tetap tidak boleh meskipun kalau jumlah hasilnya adalah 45. Nah, angka kredit dan dari publikasi karya inovatif katakanlah 4. Angka kredit pengembangan diri katakanlah 3 dalam waktu 3 tahun. Ini kan kalau dijumlah sudah 7, maka PKB-nya itu sebenarnya sudah mencukupi. Angka kredit unsur penunjangnya katakanlah sudah dapat 5, maka kalau di total baru 46,9. Sementara yang dibutuhkan adalah 50. Berarti kan masih butuh 4,1 atau katakanlah kita butuh 5 angka kredit lagi. Itu kira-kira bagaimana caranya supaya Bapak Ibu yang mendapatkan skor kinerja amat baik setiap tahunnya dalam 3 tahun bisa naik pangkat gitu. Jadi harus ada unsur pendidikannya. Lanjut, kalau misalkan guru berkinerja baik. Kalau guru berkinerja baik, maka angka kredit dalam proses pembelajaran itu kan 4 dikali 9,5, hasilnya adalah 38. 38 ini sudah pas dengan yang diminta tadi. Jadi PKG-nya untuk naik dari 3B ke 3C, PKG-nya harus 38. Ini sudah pas. Berarti kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan kriteria baik, maka dalam 4 tahun itu sudah pas PKG-nya. Kemudian angka kredit dari publikasi ilmiah katakanlah sudah 4. Pengembangan diri selama 4 tahun adalah 3, katakanlah. Angka kredit unsur penunjang dalam 4 tahun katakanlah 5. Maka kalau di total sudah 50. Berarti dengan kondisi yang standar seperti ini, Bapak Ibu setiap tahun melakukan publikasi ilmiah atau karya inovatif dengan skor katakanlah 1 untuk setiap tahunnya. Kemudian pengembangan diri mencari skor 1 saja dalam 1 tahun. Kemudian 1 tahunnya nggak nyari skor kan sudah cukup. Hanya 3 tahun yang kita lakukan pengembangan diri misalkan kan sudah cukup. Ini tambahinnya sudah 7. Tapi ininya harus 5. Nah, hati-hati, kemarin kan sudah saya referensikan untuk
angka 5 ini kan boleh kurang, tapi tidak boleh lebih. Artinya kalau misalkan ini 4, maka artinya kalau misalkan PKG-nya ini 4, maka kita harus menambah dari salah satu di antara ini. Itu boleh, tapi tidak boleh mengurangi dari salah satu ini dengan menambah ini. Karena ini adalah angka minimal dan ini adalah angka maksimal. Itu seperti yang saya jelaskan di video kemarin. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu memperoleh kinerja cukup, kira-kira bagaimana? Kalau Bapak Ibu memperoleh kinerja cukup, maka angka kredit dalam 4 tahun adalah 4 kali 7,125, hasilnya adalah 28,5. 28,5 ini masih di bawah 38 yang diminta tadi untuk PKG. Maka sebenarnya masih kurang kalau misalkan Bapak Ibu memperoleh kinerja cukup, mau naik pangkat 4 tahun, maka tidak bisa. Jadi pokoknya Bapak Ibu harus kejar supaya mendapatkan PKG minimal kriterianya adalah baik. Seperti itu. Nah, katakanlah Bapak Ibu sudah publikasi ilmiah selama 4 tahun, 4. Pengembangan diri selama 4 tahun adalah 3. PKG-nya, unsur penunjangnya katakanlah dalam 4 tahun sudah dapat 5. Maka kalau dijumlahkan adalah 40,5. Kita masih butuh 9,5 untuk memperoleh angka 50 untuk kenaikan pangkat. Jadi kalau Bapak Ibu kinerja dalam pengajaran setiap tahun hanya cukup, maka Bapak Ibu tidak bisa naik pangkat dalam waktu 4 tahun. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu skornya sangat rendah seperti ini, artinya butuh untuk naik pangkat dalam 4 tahun, guru hanya memerlukan angka kredit PKB tidak hanya 7 tapi 16,5. Kan sangat berat sekali. Bila guru berkinerja cukup. Mohon maaf, tadi sepertinya saya keliru dalam menjelaskan ya. Kalau misalkan PKG-nya untuk pengajarannya kurang, sebenarnya bisa ditutupi dengan pengembangan diri. Tadi saya ngomongnya tidak bisa. Sebenarnya bisa. Mohon maaf, tadi keliru dalam penjelasan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kurang dalam unsur ini, maka sebenarnya tetap bisa ditutupi dengan ini. Pokoknya syaratnya unsur PKG-nya, unsur wajibnya atau unsur utamanya itu harus 45. Yang wajib ini adalah ini. Jadi tadi di tabel ini kan sudah saya sebutkan. Ini sudah saya sebutkan bahwa ini sifatnya wajib. Artinya publikasi ilmiah ada 4, pengembangan diri ada 3, ini wajib. Tapi untuk penilaian kinerja ini sebenarnya tidak masalah asalkan jumlahnya adalah 45. Oke, kita kembali ke contoh yang tadi. Kalau kinerjanya cukup, maka nilai PKG-nya kan baru 28,5. Sementara kita butuhnya adalah 45. Kalau misalkan hanya ini 7 ditambah 28, itu kan masih kurang dari 45. Maka bagaimana caranya supaya tetap bisa naik pangkat dalam 4 tahun meskipun kinerja PKG-nya cukup? Maka kita bisa menambahkan, kalau nggak publikasi ilmiahnya ditinggikan, maka pengembangan dirinya ditinggikan supaya mendapatkan skor minimal 45. Karena wajibnya itu adalah ini dan ini wajibnya 4, ini wajibnya 3. Boleh di atas itu tapi tidak boleh kurang. Nah, kalau guru dengan kinerja cukup mau naik pangkat dalam 5 tahun misalkan, angka kreditnya berarti 5 kali 7,125, berarti kan 35,615. Kemudian Bapak Ibu sudah publikasi selama 5 tahun, katakanlah 4, publikasi selama 5 tahun adalah pengembangan diri selama 5 tahun adalah 3, maka ini tambah ini kan sudah 7. Sudah sesuai dengan yang tadi. Publikasi, karya ilmiah dan karya inovatifnya minimal 4, pengembangan diri minimal 3, sudah sesuai. Kemudian angka kredit penunjangnya katakanlah sesuai yaitu 5, maka totalnya adalah 47,615. Artinya karena angka kredit pembelajarannya masih kurang, maka biar tetap bisa naik pangkat, kita harus melampaui kewajiban kita dalam memenuhi publikasi ilmiah. Artinya tidak boleh hanya sekedar 7, maka harus ditambah katakanlah 3 lagi. Jadi bisa ini 2, ini 1, atau ini 1, ini 2, atau terserah ini 3, ini 0, dan seterusnya. Intinya harus tetap 50 dengan KI publikasi ilmiah karya inovatif minimal 4 angka kredit, pengembangan diri minimal 3 angka kredit untuk menutupi kekurangan PKG-nya. Nah, itu sekilas terkait simulasi kenaikan pangkat dari 3B ke 3C. Kira-kira Bapak Ibu kalau punya kinerja cukup, maka bagaimana cara mensiasati agar bisa naik pangkat on time bagi Bapak Ibu yang punya kinerja baik, atau bagi Bapak Ibu yang memiliki kinerja sangat baik. Berarti kinerja sangat baik tadi bisa di bawah 4 tahun sebenarnya. Meskipun PKG-nya kurang dari 38, sebenarnya kan tetap bisa dilakukan kenaikan pangkat dengan mensiasati untuk menambah di publikasi ilmiah maupun pengembangan dirinya. Artinya total antara PKG dan PKB-nya harus 45, seperti itu.
Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Nanti kalau misalkan tidak ada yang tidak jelas, silakan Bapak Ibu berkomentar di kolom komentar supaya bisa saya jawab, dan Bapak Ibu yang lain yang mungkin bingung, kebetulan bingung di topik yang sama, itu bisa membaca langsung di situ. Artinya kita tidak perlu mengulang-ulang pertanyaan dan jawaban di kolom chat WhatsApp, karena agak susah melayani Bapak Ibu yang jumlahnya ratusan dengan saya hanya sendiri melayani Bapak Ibu. Mohon maaf, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.